Ini kamu tulul. Nama kelompok. Pembukaan Masih pembukaan. Nah, saya enggak. yo, serius sih kira, mau serius. Kemarin nang wis. Pisan ae lo yo, jaluk tolong aku. Aku selalu repot soalnya. Aja lali direkam rek. Bisa. Rekam. Wah, Rekaman pisan. bisa. Wis kok gorong. Wes. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Filsafat Pancasila. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Muhammad Rian Adi Firmansyah. NIM saya 2120 10 200 184. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Tolong geser ya. Nah, yang pertama namanya Abdul Aziz Bayu Haji. NIM 2120 10 200 194. Yang kedua Adhalul Adelaila. NIM 2120 10 200 173. Yang ketiga Dafa Widyadana. NIM 2120 10 200 192. Yang keempat Devia Wulan Inggar. P. NIM 2120 10 200 221. Nah, yang selanjutnya Hana Pitania Indri. NIM 2120 10 200 204. Yang terakhir Isfu Lailatul Hilmiah. NIM 2120 10 200 212. Lanjut, Mbak. Yang kita bahas sekarang adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung Mbak, dijelasin Mbak. Langsung ke materi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat itu? Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya pengertian filsafat Pancasila. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, disebut dengan filosofia, dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, serta intelijensi. Secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap percaya dan diyakini sebagai kenyataan, format, dan nilai yang benar.
adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian Indonesia. Nah, yang selanjutnya, Mbak. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila. Artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pradeja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek, yaitu pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Dua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Nah, untuk kajian Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Mbak Adhalul. Monggo, silakan Mbak Adhalul. Mbak Adhalul. Break dulu ya, mohon maaf azan. Atau coba lempar yang gelang ke yang lain dulu ya. Untuk Mbak Devia bisa dijabarkan untuk kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Silakan. Mbak Devia. Baik, dengan saya, Devia Wulaningrat Pamrena, dengan nomor induk 212010200221. Saya akan menjelaskan tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan
mendalam dari dalam tokoh pendiri negara. Ketika bernilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk diataskan dirikan dengan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi telah disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Mbak Devi ya, sepertinya ada gangguan sinyal ya. Ya, baik. Akan saya lanjut. Ya, silakan. Pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila berisi 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling berhubung membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan, meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu aset sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Baik. Bagi Anda yang akan berhasil berjalan dengan Mbak Hana, bisa dilanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Devia tadi? Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Devia tadi. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat berbangsa, yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang diakulisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ideologi berfungsi sebagai alat membangun solidaritas masyarakat dan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai baru. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Perbedaan ini dimungkinkan karena ideologi memiliki ciri selain sebagai pembeda, juga sebagai pembatas dan pemisah dari ideologi lain. Terima kasih.
Untuk materi selanjutnya, menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Mas Dafa. Silahkan Mas Dafa. Oke, terima kasih. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis, Pancasila sebagai sistem filsafat pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu, Indonesia, yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya, Tuhan, dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu satu, kelompok pertama, memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat di dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dan berbagai aspek kehidupan. Dua, kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, untuk materi sumber politis bisa dijelaskan oleh Mbak Nisfu. Silakan Mbak Nisfu. Baik, saya akan melanjutkan dari sumber politis. Pancasila sebagai sistem filsafat pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dua kelompok, yaitu satu, kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, Sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Dua, kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Contoh simbol burung Garuda. Terima kasih. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Adhalul. Silakan Mbak Adhalul. Terima kasih. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi ground flag. Gagasan tersebut merupakan ide-ide Soekarno atas rencananya dalam berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam gagasannya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila bergema dalam wacana Habibie yang dilontarkan dalam pidato 1 Juni 2011. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini tidak lain hanya langkah untuk menyejahterakan masyarakat saja. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah 170 dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Untuk materi yang selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Devia. Mbak Devia, silahkan. Baik, dengan saya akan menyampaikan tentang materi esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan kemandirian. Di satu pihak, monopluralis yang terdiri atas 3 mondualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Baik, next akan dilanjut dengan Mas Ajibai. Silahkan Mas Ajibai. Sampai mana, Mas? Sampai yang nomor 3, Mas. Yang ketiga. Oke. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapatan minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan
dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sebagai way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dava. Selanjutnya adalah studi kasus. Materi tersebut akan dibacakan oleh Mbak Nisfu. Silakan Mbak Nisfu. Baik, saya akan menyampaikan studi kasus. Berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal atau local wisdom dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, dan tepa selira atau toleransi. Hadirnya kearifan lokal ini tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka. Tak mengherankan apabila nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan tak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta. Kearifan lokal atau local wisdom di Indonesia memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat pribumi, mulai sebelum Indonesia merdeka dan berbentuk negara kesatuan. Mbak Hana, bisa dilanjut apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nisfu. Silakan Mbak Hana. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nisfu. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang sekarang kita rasakan tidak lepas dari kearifan yang sudah hidup sebelumnya. Contoh di Islam datang masyarakat pribumi melakukan kegiatan tahlil, sakralan, acara maulid Nabi, dan acara-acara keagamaan yang bersifat jamiah. Karena melalui acara-acara tersebut, selain pembacaan kalimat tayyibah, juga musyawarah atau sekedar diskusi yang itu akan memunculkan ide-ide kemerdekaan. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepkan sebagai kebijakan setempat, local wisdom atau pengetahuan setempat, local knowledge atau kecerdasan setempat, local genius. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam bermasyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang biasa. Terima kasih. Sudah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata ataupun apapun itu, kami
saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.